kali seri dan 2 kali kemenangan bagi Persiba Balikpapan. Dan inilah skuad Persipura asuhan Jackson Tiago. Ya, kita lihat dari informasi yang didulukan oleh Persiba Balikpapan. Persipura maksudnya, kita lihat bagaimana Boas dan Beto ternyata diduetkan di depan. Justru Kabes yang semula diprediksi akan tampil sebagai Trisula bersama Boas dan Beto justru ditarik agak ke dalam ya. Ini saya kira formasi baru yang mungkin menjadi sebuah strategi untuk menghadapi Persiba Balikpapan. Persiba Balikpapan yaitu Robertinho Puliara yang saat ini ada di line up asuhan pelatih Haryadi. Ya, seperti kita lihat hampir full tim diturunkan oleh Daniel Rukito, dan kita bagaimana di sini ada Hamid yang baru saja direkrut dari Iran, dan satu yang menarik, Gendut Doni dipercaya diberikan kesempatan untuk bermain pertama di lini depan berikut dengan Johan Yoga. Ini akan dilakukan kick off babak pertama dan baru saja tiupan kick off babak pertama Persipura Jayapura melawan Persiba Balikpapan langsung dari Stadion Andi Matalata di Kota Makassar. Mengangkat kaki terlampau tinggi tampaknya tadi Gerald Pangkali ataupun Ortisan Solosa. Gendut Doni yang juga bergabung di tim Persiba Balikpapan di musim ini juga merupakan seorang striker yang syarat pengalaman. Langsung dikirimkan bola ke depan dan sebuah tandukan tadi masih melebar dari Johan Yoga Utama. Inilah pemain termuda dari skuad Persiba Balikpapan musim ini dengan usia 19 tahun yang sudah mencetak 2 gol sejauh ini bagi Persiba Balikpapan. Ya, kita lihat bagaimana seorang Johan Yoga lagi-lagi menjadi momok baru bagi setiap lawan yang dihadapi oleh Persiba Balikpapan. Ketika ia menghadapi Persib Bandung, Johan Yoga juga mencetak gol. Juga ketika menghadapi Sriwijaya FC, di mana saat itu Persiba unggul dengan 4-0. Kembali kita saksikan Persipura Jayapura, Beto dengan pergerakan di dalam kotak penalti dan sebuah crossing yang tidak menjangkau rekan-rekannya. Ya. Yang Kabes tadi dengan pergerakannya. Begitu cepat kita bagaimana gerakan Kabes dari sektor sebelah kiri, namun sayang sekali umpannya tidak ada yang menyambut, padahal sebenarnya di situ kita lihat bagaimana Beto sudah berlari namun sayang bola lebih cepat. Masih mencoba Persipura Jayapura. Kini dapat menguasai keadaan melalui Julio Lopez. Pemain asing asal Chile yang lama memperkuat PSM Makassar dan juga PSIS Semarang. Dan sempat bermain di klub Meksiko Atlante. Robertinho Puliara. Dapat dipatahkan Gerald Pangkali tadi. Masih tidak mampu untuk dikuasai. Anam Syarul. Ian Kabes dengan sebuah pergerakan yang merepotkan barisan belakang dari Persiba Balikpapan. Mio Dadic. Berada dalam penguasaan Boas Solosa, kini sebuah peluang bagi Persipura Jayapura. Hamid Reza tadi yang akhirnya melakukan clearance walaupun masih penuh dalam penguasaan pemain-pemain Persipura Jayapura. Ortisan Solosa mulai kembali menekan melalui Beto kini di dalam kotak penalti dan sebuah tackling yang cukup berani dan menghasilkan sepak pojok bagi Persipura Jayapura. Ya, kita lihat dari beberapa kesempatan terlihat sekali bagaimana Persipura mencecar sisi kanan pertahanan dari Persiba Balikpapan lewat akselerasi dan juga trupas-trupas yang sangat membahayakan. Itu harus diwaspadai bagi para pemain belakang Persiba. Dan kembali kita saksikan sebuah kesempatan bagi Persipura Jayapura terhadap sebuah pantulan bola dari Anam Syarul tadi. Ya, hampir saja clearance justru malah membelokkan bola ke gawang. Namun kita lihat bagaimana Made Wirawan masih siap dan sigap untuk menghalau bola tadi masuk ke gawang ya. Dan kembali peluang kedua tentunya tetap dari sepak pojok. Memberikan kesempatan kepada pemain lain. Boas Solosa tadi. Oh, tampaknya corner dilakukan dari sisi yang berlawanan. Namun masih dapat dikuasai dengan sangat baik oleh penjaga gawang Made Wirawan. Ortisan Solosa. Mio Dadic. Langsung jauh ke depan. Bola dari Mio Dadic tadi. Pemain belakang asal Kroasia yang menghuni skuad dari Persiba Balikpapan, Jack Comboy. Persiba mencoba untuk keluar dari tekanan dan justru melancarkan tekanan dan pemain asal Iran. Hamid Reza Zakari
Edi Gunawan. Gendut Doni berusaha untuk mengecoh Bio dan kesempatan Robertinho tidak dengan penyelesaian yang sempurna terhadap sebuah kesempatan dari Persiba Balikpapan. Iya, cukup baik sekali kita lihat bagaimana usaha anak-anak Persiba untuk membongkar sektor pertahanan daripada Persipura yang sedikit terkejut dengan kecepatan, dan kita bagaimana teknik yang sangat bagus berkelas dari Robertinho. Namun sayang pada saat melakukan sepakan bolanya terlebih dahulu meninggi sehingga tidak baik akurasi tendangannya. Ya, kayak saya kira sentuhan terakhir dari Robertinho yang tidak sempurna karena bola masih berada di atas ground, dia sudah melepaskan shooting sehingga arahnya melenceng jauh dari sasaran. Gendut Doni. Kembali kita saksikan sebuah aksi dari Gendut Doni yang tampaknya menyentuh tangannya untuk sebuah pelanggaran handball. Ini merupakan partai pertama bagi Persipura Jayapura dengan tindakan sebagai tuan rumah musim ini, di mana mereka menggunakan stadion Mato Angin ataupun Andi Matalata di kota Makassar dalam partai melawan Persiba Balikpapan. Dan tentunya kami juga ingin menyapa pemirsa Antv yang berada di Balikpapan yang kabarnya saat ini sedang berada dalam event nonton bareng di Gedung Biru Kaltim Pos. Dengan harapan bahwa Persiba Balikpapan meraih kemenangan pada malam hari ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bung Yusuf tadi, memang kita lihat bagaimana sektor sebelah kirilah yang kerap sekali menjadi lahan percobaan atau usaha bagi anak Persipura. Dan kembali kita lihat bagaimana KBS berusaha melewati Wijoko atau kita lihat bagaimana Ortisan tadi. Namun kembali pelanggaran dilakukan dan saya pikir ini peluang juga sangat baik apabila mampu dimaksimalkan menjadikan gol. Kita lihat bagaimana Victor juga sudah naik untuk menyambut bola set piece dan juga Bio Paulin tentunya. Bersiap tampaknya Boa Solosa untuk memberikan sebuah assist bagi rekan-rekannya di dalam kotak penalti. Beto yang selalu mencetak gol dalam 4 kali pertemuan antara kedua tim ini. Dijaga dengan begitu ketat oleh Mio Dadic, menjadi momok yang menakutkan tentunya Alberto Gonçalves bagi Persiba Balikpapan. Bersiap tentunya Boa Solosa, sudah ada Victor Igbonevo dan Bio di dalam kotak penalti. Masih cukup cermat tadi Hamid Reza, kembali Hamid Reza dengan sebuah halauan. Menyelamatkan jantung pertahanan dan Mio Dadic kembali cukup bertubi-tubi kini tekanan kepada jantung pertahanan dari Persiba Balikpapan. Inilah politisi dari Papua yaitu Jack Comboy yang malam ini menghuni lini belakang dari Persipura Jayapura. Penguasaan bola kini oleh Victor Igbonevo, pemain asing asal Nigeria yang bermain dalam setiap menit dari penampilan Persipura musim lalu. Sebuah prestasi menyamai torehannya pada tahun 2005 di mana ia juga bermain dalam setiap menit. Tidak pernah absen dalam setiap partai Persipura Jayapura musim lalu dan musim 2005. Edi Gunawan dengan kesalahan untuk mengontrol bola tadi. Ya, memang sedikit terlihat kesulitan kedua tim apabila bermain bola-bola datar karena kita lihat memang kondisi lapangan yang sedikit berpengaruh. Kita lihat tidak begitu rata dan kadang-kala bola memang lebih banyak memantul di bagian bawah atau apabila mereka mainkan bola di bawah. Ian Kabes, Ortisan Solosa kepada Beto terlepas kembali. Mio Dadic akhirnya menghalau. Masih belum berakhir melalui Gerald Pangkali. Melebar, berusaha dipotong oleh Dwi Joko. Sampai akhirnya dikuasai dengan penuh tadi. Kembali kerjasama yang cukup apik. Dwi Joko menguasai bola. Hamid Reza Zakari. Melebar Edi Gunawan. Mulai mencoba untuk menekan kini Persiba Balikpapan. Sebuah umpan terobosan yang sangat baik. Johan Yoga Utama tidak dengan penyelesaian yang tepat. Dipelukan Jenry Bitoy. Ya, kita lihat bagaimana sebuah true pass diperagakan oleh seorang pemain yang begitu baik. Dan sayangnya di final touch tidak mampu diselesaikan dengan begitu sempurna oleh Johan Yoga yang dalam 2 pertandingan sebelumnya sudah mencetak 2 gol. Kali ini sebuah shooting yang terlalu lemah. Tentu mudah saja dipatahkan oleh Jenry Bitoy. Ya, kembali kita bagaimana 2 potensi yang harusnya bisa mengakibatkan gol bagi kubu Persiba. Namun sayang sekali memang belum
mencapai targetnya. Namun kita bagaimana di sini true pass yang sangat baik, dan saya melihat di sini bagaimana permainan di sektor tengah yang kita lihat baru saja bagaimana Hamid Reza bermain sangat baik menjadi koordinator di tengah. Cukup baik, dominan sekali. Kembali kita saksikan aksi dari Hamid Reza, namun kali ini tidak menjangkau rekannya. Masih berusaha untuk mengatur tempo permainan Persipura Jayapura. Iqbal Nevo masih mencari rekannya dan mengirimkan sebuah umpan jauh. Dan mampu dengan baik dikuasai oleh Ian Kabes. Berusaha untuk melewati Anam Syarul. Ian Kabes di dalam kotak penalti dan kembali sebuah tackling dari Anam Syarul yang menyelamatkan lini pertahanan dari Persiba Balikpapan. Ya, kita lihat bagaimana sebuah serangan yang sepertinya memang sudah diprediksikan oleh para pemain belakang Persiba, sehingga dari sekian kali kesempatan anak-anak Persipura menyisir sektor kanan pertahanan Persiba, mereka sekarang sudah mulai melapisi dengan beberapa pemain, sehingga paling tidak membuat sulit para pemain sayap seperti Ian Luis Kabes dan Ortisan Salosa untuk bisa merongrong dari sektor kanan pertahanan Persiba tadi. Mio Dadic sebuah umpan panjang kepada Johan Yoga. Cukup tenang tadi Jack Comboy. Gerald Pangkali. Kapten kesebelasan Edu Efekdalam. Ian Luis Kabes kepada Ortisan Solosa, kembali pada Ian Kabes. Sangat baik penguasaan bola dari Ian Kabes, kini mendekati jantung pertahanan dan gol! Gol yang sangat spektakuler melalui pergerakan solo dari Ian Kabes, dan kini 1-0 Persipura Jayapura. Iya, akhirnya Persipura dari sektor sebelah kiri mampu menjebloskan gol lewat kaki Ian Kabes. Kita bagaimana kecepatannya sangat baik melewati sektor pertahanan dari sektor kiri, dan kita lihat bagaimana shooting yang sangat terukur. Kita lihat sekarang juga bukan hanya Jeremia yang diharapkan, adalah sekarang kembali kepada Luis Ian Kabes. Ya, saya kira ini memang lebih dari kecerdikan seorang Ian Luis Kabes, bagaimana ia mendrive bola dari sektor kiri kemudian masuk ke dalam. Tentu saja ini membutuhkan kecerdikan dan juga ketangkasan dari seorang pemain, dan kita lihat ini betul-betul menunjukkan sebuah kualitas dari seorang Ian Luis Kabes. Dan tidak percuma tampaknya pelatih Jackson Tiago mempercayakan satu tempat yang ditinggal oleh Ernest Jeremia kepada seorang Ian Luis Kabes. Gol yang sangat berkelas tentunya, Bung Ucup. Ya. Dengan gol perdananya, Ian Kabes membuka dengan cara yang sangat spektakuler. Menembus gawang Made Wirawan, memberikan keunggulan 1-0 bagi Persipura Jayapura pada malam hari ini. Wijoko kini bagi Persiba Balikpapan coba untuk mencari jawaban terhadap gol dari Ian Kabes. Masih menuju kepada Jendri Pitoy. Langsung kirimkan bola ke depan. Komunikasi yang cukup baik antara Mio Dadic dan juga Made Wirawan. Ya, andai saja tadi Arya, jika di kesempatan pertama Johan Yoga mampu membuat gol, barangkali situasi permainan agak berubah. Dan saat itu mungkin Persiba sudah lebih percaya diri. Tapi kali ini justru akhirnya Persipura membuat pemain-pemain Persiba dalam tekanan setelah mereka mampu unggul lebih dulu lewat kaki Ian Luis Kabes. Tentu bagaimanapun sebagai tuan rumah, walau tidak bermain di kandang sendiri, Persipura pasti menginginkan sebuah kemenangan. Apalagi dalam 2 pertandingan sebelumnya mereka selalu gagal mencetak kemenangan setelah bermain imbang 2-2 di Wamena dan juga melawan tuan rumah ataupun juga pemilik kandang PSM Makassar 1-1. Ricardo Salampesi yang memang tidak begitu terlihat di awal pertandingan ini tampaknya ditarik keluar untuk digantikan oleh Hendra Ridwan. Di menit-menit awal ini tentunya begitu jelas bahwa ini merupakan sebuah indikasi cedera terhadap Ricardo Salampesi. Ya, kelihatannya memang Ricardo Salampesi mengalami cedera, dan kita lihat bagaimana di sini sekarang mantan pemain dari Arema yang musim lalu bermain untuk Arema dipasang untuk menggantikan Ricardo Salampesi. Anam Syarul berusaha untuk kembali keluar. Pemain-pemain Persiba Balikpapan dan Hendra Ridwan yang tampaknya terdorong tadi oleh Gendut Doni. Ya, tampaknya dengan cederanya Ricardo Salampesi yang mungkin agak serius, ini juga akan membuat tim nasional kehilangan salah seorang pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat Merah Putih di
pelatnas beberapa hari lagi atau mungkin sudah besok dimulai. Tentunya sebuah ajang besar yang juga menanti tim nasional Pra Piala Indonesia Asia, Arya. di ajang Pra Piala Asia. Namun pada malam hari ini keunggulan Persipura Jayapura yang tercipta hanya 3 menit yang lalu melalui aksi solo yang cukup spektakuler dari Ian Kabes. Saat kita membahas di awal pertandingan mengenai trio lini depan dari Persipura Jayapura, apakah ini merupakan sebuah jawaban dari Ian Kabes? Ya, sebenarnya di musim lalu pun Ian Luis Kabes sudah menunjukkan kelasnya, namun kita tahu memang begitu seringnya digadang-gadang 3 pemain, yaitu Ernest Jeremiah, Beto, bahkan juga Boas di sana. Namun memang dia sedikit berada di bayang-bayang 3 pemain ini. Namun kita lihat bagaimana dengan sudah tidak bermainnya kembali Ernest di tim Persipura. Sosok dari Kabes menjelma menjadi pengganti yang saya pikir sangat-sangat dominan. Iya, dari 38 pertandingan musim lalu atau 34 pertandingan musim lalu, Ian Kabes bermain 33 kali dan mencetak 1 gol. Ini membuktikan bahwa sebetulnya Ian Kabes bisa diharapkan untuk menjadi masa depan baru bagi lini depan Persipura. Tentu saja di samping ada Yusinus Paye di sana dan mungkin banyak beberapa pemain depan yang potensial bagi masa depan lini depan Persipura. Kerjasama yang sangat baik, walaupun akhirnya patah dalam penguasaan dari Ortisan Solosa, dan sebuah kesempatan sedikit berlama-lama Jendri Pitoy. Cukup berani sekali kita lihat bagaimana aksi dari Jendri tadi. Inilah kapten ke-11 pemain paling berpengalaman di kubu Persipura Jayapura, Edward Ifak Dalam. Kini kesempatan Persipura kembali melalui Boas Solosa. Ian Kabes keluar, memberikan sedikit ruang gerak, dapat dipatahkan tadi oleh Robertinho Puliara. Anam Syarul clearance, membersihkan bola. Dan tampaknya pelanggaran tadi oleh Paulan Bio terhadap Julio Lopez. Ya, kalau kita amati dalam 16 menit pertama ini, apalagi setelah Persipura memimpin, kelihatan memang lini tengah dari Persiba sudah berada dalam tekanan sehingga sulit untuk keluar dari persaingan. Dalam pertandingan kali ini kita lihat bagaimana seorang Julio Lopez harus menjemput bola ke sektor belakang ataupun ke lini tengah yang akhirnya harus di-sliding oleh Bio Paulin. Ini menandakan bahwa Julio Lopez kurang pasokan dari lini tengah hingga dia harus menjemput ke bawah. Dan update skor di mana tuan rumah Persisam Samarinda masih ditahan 0-0 oleh Arema Malang, dan saat ini baru saja babak kedua dimulai. Kesempatan yang diperoleh oleh tim Persiba Balikpapan melalui Gendut Doni tadi masih belum berhasil. Ya, kita lihat tadi bagaimana Julio Lopez begitu mendapat kawal yang sangat ketat dari Bio Paulin, memberikan umpan ke tengah. Kita lihat bagaimanapun juga mereka masih mempunyai potensi untuk membalas ketertinggalan. Namun diharapkan setiap peluang mereka harus mampu mencetak gol. Apabila tidak, mungkin akan menjadikan kembali beban bagi mereka dalam melakukan permainan. Julio Lopez diikuti oleh Hendra Ridwan. Edi Gunawan masih mencari rekannya. Julio Lopez kembali. 1-2 dengan Robertinho. Edi Gunawan. Johan Yoga. Pemain muda Johan Yoga. Dengan ketat diikuti oleh Victor Igbonevo. Hamid Reza. Cukup baik penguasaan bola dari Hamid Reza tadi. Kembali kerjasama yang sangat efektif dari pemain-pemain Persiba Balikpapan sejauh ini. Ya, cukup menarik memang kita lihat di sini ball position dari anak-anak Balikpapan. Memang sedikit ada yang berbeda. Pada saat Rukito memberikan kesempatan kepada Yoga dan juga Gendut di depan, kelihatannya Julio Lopez bermain free roll, dia bermain ke segala tempat, segala posisi untuk lebih membingungkan sektor pertahanan daripada Persipura. Pelanggaran dilakukan tadi terhadap Ortisan Solosa, dan tampaknya Dwi Joko akan segera menerima kartu kuning dari wasit Viator Ambarita, dan inilah kartu kuning pertama pada malam hari ini kepada Dwi Joko terhadap pelanggaran yang ia lakukan pada Ortisan Solosa. Sejauh ini kita menyaksikan penampilan dari kedua tim yang memiliki perpindahan bola begitu cepat, begitu menarik dengan kombinasi passing pendek yang sangat menarik untuk disaksikan. Dan keunggulan diraih oleh Persipura Jayapura melalui gol perdana Ian Kabes pada musim ini pada menit ke-11.
Miodadic pada Muhammad Dan, kembali pada Miodadic. Maksudnya kepada Robertinho Puliara yang tampaknya tidak mengharapkan bola. Edward Tifak dalam. Sebuah umpan diagonal dengan kecepatannya. Boa Solosa kirimkan kembali sebuah crossing dan Made Wirawan cukup baik untuk bisa memotong bola walaupun tampaknya membentur kaki dari Miodadic tadi. Iya, saya kira sebuah intercept yang sangat baik tadi dilakukan oleh Made Wirawan. Bagaimanapun umpan crossing seperti ini cukup liar jika tidak segera dipatahkan di tengah jalan, dan kita lihat ada upaya yang sudah baik. Namun memang miskomunikasi tampaknya. Dadit sendiri sebetulnya berusaha untuk memprotek kesempatan dari Made Wirawan untuk bisa menguasai bola. Namun apa daya kakinya justru membentur kepada Made Wirawan. Inilah pemain asal Kroasia, Miodadic, dengan peran yang sangat signifikan bagi Persiba Balikpapan di musim lalu, di mana saat ini ialah dianggap sebagai pemain paling berpengalaman dengan leadership ataupun kepemimpinan yang tinggi untuk menyandang ban kapten. Kembali kita saksikan, inilah gol dari Ian Luis Cabes. Kita saksikan sebuah tendangan keras kepada sisi gawang yang langsung memberikan keunggulan bagi Persipura Jayapura 1-0 pada menit ke-11. Dan menariknya memang di sana ada 3 pemain Persiba sebetulnya yang mengawali Ian Luis Cabes, namun tidak ada satupun yang bisa menjangkau akselerasi dari seorang Luis Cabes sehingga ia dengan mudah untuk melakukan shooting yang keras dari sudut yang sebetulnya tidak ideal bagi seorang Luis Cabes. Masih mengatur tempo dan mencari celah pemain-pemain Persiba Balikpapan. Anam Syarul dengan memasang 3 pemain belakang Persiba Balikpapan pada pertandingan malam hari ini. Miodadic ini kepada rekannya di lini belakang yaitu Muhammad Dan. Langsung kirimkan ke depan umpan tadi, dapat diantisipasi oleh Iqbal Nevo. Gendut Doni turut membantu lini pertahanan. Johan Yoga kontrol yang kurang sempurna. Ya, tampaknya akhirnya Johan Yoga ini bukan tipikal striker lateral yang bisa membuka kemudian mengiris permainan, tapi memang lebih kepada finisher. Ini yang justru menyulitkan bagi Johan Yoga. Jika ia harus diberikan bola daerah, maka pressing dari pemain belakang Persipura tidak bisa ditaklukkan oleh Johan Yoga, sehingga acap kali bola berbalik arah kembali. Di usia yang ke-19 tahun, Johan Yoga dengan postur 182 cm tentunya diharapkan menjadi salah seorang target man masa depan Indonesia dengan torehan 2 gol sejauh ini dari 3 partai yang sudah dilakoni oleh tim Persiba Balikpapan. Hendra Ridwan terjatuh atas sebuah duel, tampaknya justru tertabrak oleh rekannya sendiri yaitu Paulan Bio. Kelihatan memang miskomunikasi di sini. Kita lihat bagaimana Bio berusaha untuk menjangkau bola, namun memang di depannya tadi ada Hendra Ridwan. Pemain asal Kamerun, Paulan Pierre Bio, dan kini kesempatan Julio Lopez. Edward Tifak dalam dengan komunikasinya kepada Jenry Pitoy, 2 orang pemain senior di kubu Persipura Jayapura bersiap. Julio Lopez kini salah seorang pemain asing papan atas Jarum Indonesia Super League. Tendangan langsung yang begitu jauh dari sasaran dari Julio Lopez. Ya, memang Julio Lopez boleh dibilang memainkan peran baru. Biasanya diposisikan sebagai seorang predator yang bertugas untuk mencetak gol sebanyak mungkin bagi sebuah tim, seperti yang dilakoninya dulu bersama PSM Makassar dan juga PSIS Semarang. Tapi kali ini barangkali karena efek dari aturan baru BL dengan 3+2, di mana sebuah klub harus memilih pemain asing non Asia 3 pemain, akhirnya berbuah seperti ini, di mana tidak ada lagi pemain asing yang bisa dimasukkan oleh Persiba Balikpapan kecuali dari Asia, karena semua sudah memenuhi kuota, di mana ada Roberto Puliara, kemudian ada Julio Lopez dan juga Miodadic, sehingga akhirnya Dani Rukito ataupun Haryadi memplot Julio Lopez untuk membantu sektor tengah, yang akibatnya membuat lini depan praktis ditempati oleh para pemain lokal. Dan kini kerjasama yang sangat baik dan umpan tarik dari Julio Lopez tidak berhasil menemui Gendut Doni dengan penyelesaian. Ya, kembali kita lihat aksi dari Jelo
dari sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Persipura sangat baik, melakukan crossing sedikit dengan melakukan shooting, gerakan shooting, namun kita lihat kecepatan bola tidak dapat dijangkau oleh Gendut Doni. Peluang terbuka sebenarnya bagi kubu Persiba untuk menyamakan keadaan. Ya, saya kira ini juga sebuah konsekuensi bagaimana Jelo harus berperan dari sektor kedua ataupun second line. Andai saja Jelo lebih ke depan dan bisa memanfaatkan bola yang seperti tadi, mungkin hasilnya bisa lebih optimal. Karena kita sudah lihat bagaimana penampilan Johan Yoga pada pertandingan kali ini tampak masih di bawah form, mana ia menyanyiakan kesempatan untuk mencetak gol. Ian Kabes kembali berganti sisi lapangan. Lalu lepas dari penguasaan Ian Kabes tadi. Kita saksikan aksi dari Jackson Ferreira Thiago. Pelatih yang juga mempersembahkan 2 gelar juara bersama 2 tim yang berbeda, yaitu Persebaya Surabaya pada tahun 2004 dan musim lalu bersama tentunya Persipura Jayapura. Di mana Jackson sendiri juga berhasil sebagai pemain dengan menjadi juara bersama Persebaya Surabaya pada tahun 1996. Betul. Jackson ini memang betul-betul sosok yang bermental juara karena ia praktis sudah melengkapi seluruh keindahan dalam karirnya bersepak bola di Indonesia sebagai pemain maupun juga sebagai pelatih. Tackling, duel antara Hendra Ridwan, Julio Lopez yang memang terkenal begitu licin dengan kontrol bola yang sangat prima, kembali kita saksikan. Dan aksi kembali kepada Dwi Joko. Dwi Joko pendek kepada Johan Yoga. Masih mencari Johan Yoga dan terlepas dari penguasaan dari Johan Yoga. Hamid Reza. Anam Syarul kepada Mio Dadic. Cukup tenang Mio Dadic. Kembali ke depan kepada Robertinho Puliara. Hamid Reza. Sebuah passing dengan intrik yang cukup menarik. Persiba Balikpapan dan Julio Lopez. Dibayangi dengan begitu ketat oleh Hendra Ridwan dan terdengar peluit wasit. Tampaknya pelanggaran di mata wasit kepada mantan pemain Arema Hendra Ridwan. Ya, sebuah kerja yang sangat berat tampaknya memang harus dilakoni oleh seorang Jelo, mana dia kali ini betul-betul harus menjadi kreator serangan. Sebuah peran yang tidak biasa dari seorang Jelo jika kita melihat bagaimana penampilannya di klub-klub sebelumnya, di mana ia sebagai penyerang murni. Kembali sebuah umpan di dalam kotak penalti dan tampaknya menyentuh kepala dari salah seorang pemain Persiba Balikpapan ataukah justru Persipura Jayapura dan menghasilkan sepak pojok kini bagi Persiba Balikpapan. Kembali kita saksikan tampaknya menyentuh salah seorang pemain Persipura Jayapura menghasilkan sepak pojok. Dan terlihat sedikit dominan dalam beberapa menit terakhir justru tim tamu Persiba Balikpapan. Kembali kita saksikan Julio Lopez, ada Bio dengan cukup tangkas tadi untuk menghalau bola. Ian Kabes, kesempatan untuk sebuah counter attack. Hendra Ridwan ke depan dapat diantisipasi oleh lini belakang dari Persiba melalui Johan Yoga utama. Striker muda kepada Robertinho Puliara. Hamid Reza, Zakari, Edi Gunawan ataupun Julio Lopez. Kembali kita saksikan kontrol bola yang sangat baik dari Julio Lopez. Dan masih dengan begitu ketat diikuti oleh Gerald Pangkali, masih Lopez. Iya. Mencari rekan-rekannya, Edi Gunawan kini. Sangat sulit memang kita bagaimana marking. Pemain-pemain Persipura hampir semua turun ke daerah pertahanannya. Kita lihat begitu sulitnya, begitu disiplinnya anak Persipura. Tentunya harus lebih kreatif lagi anak-anak Persiba untuk membuka celah. Ya. Hampir saja sebuah kesempatan bagi Persiba Balikpapan. Robertinho tadi tidak mampu untuk menguasai umpan. Ortisan Solosa, Persipura Jayapura mencoba kini. Langsung ke depan tampaknya Boas Solosa telah berada di posisi offside. Sedikit emosional tadi Boas Solosa yang menendang jauh bola. Dan langsung saja kartu kuning kedua pada pertandingan malam hari ini diterima oleh Boas Solosa. Ya, sebuah perilaku yang tidak perlu sebetulnya dilakukan oleh seorang Boas. Atau juga kita bisa katakan ini sebuah pelanggaran yang tidak perlu dari Boas Solosa. Karena memang sudah lebih dulu ia tertangkap offside dan sangat berlebihan jika ia harus juga menendang bola keluar. Karena itu praktis membuat pelanggaran ini jadi sebuah tindakan yang serius di mata wasit. Kita lihat.
kekecewaan yang tentunya akan merugikan Boas Solosa. Edu Ifak dalam, Beto, Boas kepada Edu Ifak dalam yang tidak terkawal dari sisi kiri. Sebuah crossing dilepaskan oleh Edu terlampau jauh bagi Ian Kabes dan dibuang saja oleh Edi Gunawan. Kembali menekan kini Persipura Jayapura. Ya, hingga memasuki menit ke-30 kita seluruh serangan tim dari Persipura memang dirancang dari sektor sebelah kanan pertahanan Persiba, di mana di situ Brijoko. Ya, inilah pelanggaran pertama di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persiba. Tentunya juga di sini adalah peluang bagi kubu Persipura untuk menambah pundi-pundi gol ya. Gerald Pangkali yang harus dihentikan oleh Edi Gunawan melalui sebuah pelanggaran. Kembali kita saksikan pelanggaran oleh Edi Gunawan terhadap Gerald Pangkali. Dan sedikit reaksi dari Hamid Reza mungkin seakan mengatakan kepada Edi Gunawan bahwa bisa saja ia menguasai bola tersebut tanpa harus melanggar. Edward Ifak dalam, set piece kini bagi Persipura Jayapura bersiap. Sebuah crossing dilepaskan menuju gawang dari Made Wirawan yang juga cukup cermat untuk dapat menangkap bola tadi. Dan kembali update skor di mana Brima Pepito Sanusi kembali mempersembahkan gol bagi Persema Malang yang saat ini unggul 1-0 atas tuan rumah Bontang FC. Hamid Reza dibayangi oleh Boas Solosa, sedikit mengait, harus berhati-hati tentunya Boas. Sudah menerima 1 kartu kuning. Edi Gunawan, Persiba Balikpapan, umpan dari Edi tadi. Mampu dibaca kembali, Persiba Balikpapan melalui Hamid Reza. Dipotong oleh Edu Ifak dalam, mendorong bola. Boas Solosa, Ian Kabes. Sedikit mencari ruang gerak ini pemain-pemain Persipura. Victor Igbonevo. Ian Kabes. Cukup cerdik untuk memotong bola tadi Robertinho Puliara. Kini Hamid Reza. Kembali pada Robertinho Puliara. Melebar, ada Julio Lopez di sana. Dan selalu bahaya apabila bola ada di kaki Julio Lopez tentunya. Ya, tendangan yang terlalu ambisius tampaknya dilakukan oleh Julio Lopez. Kita lihat sudah 2 kali dalam kesempatan yang berbeda Julio melakukan tendangan spekulatif dari sasaran yang sebetulnya sangat tidak ideal karena ia melakukannya dari jauh dari sisi kanan ujung kotak penalti sehingga lebih kepada spekulasi saja. Robertinho Puliara, Julio Lopez, kerjasama antara 2 pemain yang cukup baik. Kini bola mendarat di kaki gendut Doni dengan kecohan kepada Victor Igbonevo dan cukup baik pergerakan dari pemain-pemain Persiba Balikpapan yang memberikan perlawanan kepada sang juara bertahan Persipura Jayapura. Ya, saya melihat di sini lini tengah dari Persiba tidak kalah dengan Persipura karena kita begitu dominan dan juga Robertinho maupun juga Hamid Reza mensuplai bola ke depan. Memang masalah dari Persiba adalah penyelesaian akhir yang belum begitu terjadi dengan baik dan tentunya kembali peluang. Siapa lagi kalau bukan Jelo yang mengambil bola-bola mati. Julio Lopez tentunya kembali kirimkan sebuah umpan tidak menjangkau rekannya, tampaknya ditujukan kepada Robertinho Puliara dan dipotong tadi oleh Hendra Ridwan. Pelanggaran oleh Anam Syarul kepada Boas Solosa, cepat diambil langsung menuju pada rekannya di sisi kiri. Dan crossing yang sangat baik dan akhirnya masih dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan yaitu Muhammadan tadi. Iya, sebuah keputusan yang sangat tepat tadi dan juga sangat cepat dilakukan oleh Boas mengirimkan umpan kepada Edward. Edward juga memberikan sebuah kesempatan tadi. Kembali Boas Solosa dengan sebuah crossing tidak mampu dimanfaatkan dengan sempurna tadi oleh Beto. Walaupun kembali menghasilkan sepak pojok bagi Persipura terhadap tandukan Muhammadan untuk menyelamatkan lini pertahanan Persiba Balikpapan. Bersiap Boas Solosa untuk mengambil sepak pojok.
Sebuah crossing ia kirimkan dalam kotak penalti dan kembali kita saksikan Made Wirawan yang cukup cermat untuk mengantisipasi bola. Ya, sebuah tendangan sudut yang tentu saja berbahaya karena kita lihat di sana ada pemain yang sudah menunggu dan berbadan-badan besar. Kita lihat ada Bio Paulin, ada Victor Igbonevo, dan juga di sisi yang lain ada Beto. Sementara di belakang Persiba hanya menyisakan seorang Mio Dadic yang berbadan besar. Ini tentu akan merepotkan jika terjadi duel-duel di udara seperti tadi tendangan sudut. Karena itu dibutuhkan kesiapan dari seorang penjaga gawang yang begitu baik. Kali ini saya kira meski sudah kebobolan, Made Wirawan dalam mengantisipasi umpan-umpan berbahaya. Umpan jauh dilepaskan kepada Gendut Doni. Sangat sulit untuk dapat dikuasai tadi. Umpan dari Anam Syahrul. Ya, terlihat sedikit Gendut menunjuk untuk mengarahkan bola masuk ke dalam sektor pertahanan atau kotak penalti daripada Persipura, namun bola yang diumpan justru malah menjauh dari gawang. Justru ini mungkin agak sedikit menyulitkan bagi seorang striker tentunya, karena memang sampai saat ini peluang demi peluang sangat sedikit bagi seorang Gendut. Cukup tenang dan cukup baik Victor Igbonevo dalam menguasai keadaan terhadap sebuah tekanan dari Persiba Balikpapan tadi. Gerald Pangkali dapat diantisipasi oleh Mio Dadic dan juga Anam Syahrul. Robertinho. Persiba mencoba keluar dan menyentuh kaki dari Robertinho Puliara. Edward Tifak dalam. Dapat dicuri oleh Robertinho Puliara. Cukup dinamis pergerakan dari lini tengah Persiba Balikpapan. Pada pertandingan malam hari ini Mio Dadic. Anam Syahrul. Dorong bola ke depan, Julio Lopez. Berbalik badan. Kirimkan umpan ke depan. Rekannya Robertinho Puliara kini mantan playmaker ataupun gelandang dari Persija Jakarta. Julio Lopez kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Jack Comboy begitu tenang dan begitu berani untuk mengontrol bola sebelum menghalau tadi. Hamid Reza, pemain asal Iran. Ya, tidak terlalu jelek Arya penampilan dari Hamid Reza. Artinya ia sudah kelihatan cepat beradaptasi meski baru kali ini bermain sebagai debutan di Persiba Balikpapan dan juga di Liga Indonesia barangkali. Walaupun sudah melampaui satu partai saat Persiba ditundukkan oleh Persiwa Wamena. Inilah penampilan dari Hamid Reza yang dapat kita saksikan bersama tentunya. Sang pencetak gol Ian Luis Cabes, pemain yang biasa beroperasi melalui sayap dengan kecepatan dan juga kekuatan dari dribbling. Beto, Hendra Ridwan, Persipura kini mencoba menekan Gerald Pangkali. Pangkali, Hendra Ridwan kerjasama yang cukup baik. Kini Gerald Pangkali tembakan kaki kiri masih tepat dalam pelukan Made Wirawan. Ya, inilah peluang pertama dari sektor kiri pertahanan dari Persiba. Kita bagaimana kerja dari Hendra Ridwan dan juga Gerald Pangkali cukup lumayan baik. Namun sayang sekali akurasi sepakan yang begitu lemah dari Pangkali masih bisa ditangkap oleh Wirawan tadi. Wasolosa yang merupakan top scorer musim lalu dengan torehan 28 gol di usianya yang sangat muda, menyamai torehan dari Christian Eloko Gonzalez tentunya. Keduanya dinobatkan sebagai top scorer Jarum Indonesia Super League. Di samping juga Boas membawa Persipura Jayapura sebagai juara Super League. Dapat dipotong tadi oleh Jack Comboy. Beto ke depan. Ian Cabes pendek kepada Boas Solosa. Mampu diantisipasi oleh Mio Dadic. Dengan cukup tenang Hamid Reza kini. Begitu steady ataupun kuat penampilan dari Hamid Reza sejauh ini. Edi Gunawan.
Ya, cukup baik memang belakangan ini khususnya di paruh terakhir babak kedua. Lini tengah Persiba sudah terlihat lebih mobile dan lebih koordinatif antara Hamid Reza, Robertino Puliara maupun juga Jelo. Namun memang ketika memasuki seperempat lapangan ke depan, finishing seperti tadi VV sempat katakan, tidak ada yang bisa diandalkan dalam tanda petik karena sejauh ini memang penampilan Doni dan juga Johan Yoga kurang optimal untuk bisa menembus pertahanan yang begitu disiplin dari para pemain Persipura. Edward Ifak Dalam. Persipura mencoba. Cukup baik tadi Anam Syarul untuk memotong bola. Edi Gunawan kini. Julio Lopez tentunya. Hamid Reza kerjasama dengan Edi Gunawan. Mendorong bola, tidak menjangkau rekannya. Dio. Hendra Ridwan yang masuk menggantikan Ricardo Salampesi yang cedera pada menit ke-14. Peragaan passing pendek yang cukup menarik yang harus dipatahkan tadi. Ya, dengan masuknya Hendra Ridwan, kita lihat sektor kanan yang tadi ditempati oleh Ricardo Salampesi diisi oleh Gerard Pangkali. Sementara Hendra Ridwan mengisi sektor tengah, gelandang bertahan yang tadi ditempati oleh Gerard Pangkali. Tampaknya terlebih dahulu berada dalam posisi offside, Beto. 23 gol yang ia torehkan di musim lalu, termasuk selalu mencetak gol saat menghadapi Persiba Balikpapan dalam 4 pertemuan terakhir kedua tim dalam 2 tahun belakangan. Gendut Doni. Cukup baik kontrol dari Gendut Doni. Johan Yoga hampir saja dapat menguasai bola tadi sebelum akhirnya dipotong oleh Victor Igbonevo. Cukup cermat lini belakang dari Persipura Jayapura. Ya, memang belum ada momentum yang betul-betul pas bagi para pemain depan Persiba Balikpapan, baik Johan Yoga maupun juga Gendut Doni untuk bisa mengeksekusi sebuah peluang menjadi gol. Ada saja kesalahan dan juga kekeliruan yang terjadi dalam finishing touch Persiba Balikpapan. Dan kita lihat terjadi kontak body antara Johan Yoga dan juga Victor Igbonevo. Benturan antara Johan Yoga dan juga Victor Igbonevo yang tampaknya mengenai wajah dari Victor Igbonevo, punggung dari Johan Yoga. Kembali Julio Lopez melalui situasi set piece. Memberi komando kepada rekan-rekannya. Bersiap untuk memberikan sebuah assist tentunya di sisa waktu di babak pertama ini. Julio Lopez langsung tembakan menuju ke gawang, tampaknya menyentuh atau membentur Boas Solosa tadi. Sangat baik Ian Kabes. Persipura Jayapura dengan kesempatan melalui counter attack. Gerald Pangkali mencoba untuk mengecoh Edi Gunawan dan sebuah tarikan dari Edi Gunawan akhirnya menghentikan gerakan dari Gerald Pangkali. Ya, saya kira sebuah pelanggaran memang sangat jelas, namun wasit tampaknya tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran yang serius, meski sebetulnya ini sebuah flagrant foul ataupun profesional foul yang pantas dihadiahi kartu kuning. Edward Ifak Dalam. Kanan tentunya bagi penjaga gawang Made Wirawan, dan Edward Ifak Dalam melayangkan sebuah crossing dalam kotak penalti dan sebuah tandukan yang masih bisa diantisipasi dengan sempurna oleh Made Wirawan. Ya, sangat baik tadi umpan dari Ifak Dalam. Semua pemain mengira bola akan dilambungkan kepada Beto, namun kita lihat bagaimana di tiang dekat justru ada Boci yang melakukan heading. Namun memang kembali Made Wirawan mampu menangkap bola, mengamankan daerah gawangnya sendiri. Boas Solosa sudah dengan torehan 2 gol. Tembakan langsung dari Gendut Doni. Play on. Edi Gunawan.
Masih Edi Gunawan. Hampir saja terlepas penguasaan bola dari lini belakang Persipura Jayapura dan kini kembali kontrol berada dalam Persiba Balikpapan melalui Julio Lopez. Dwi Joko crossing. Robertinho dengan tendangan guntingnya namun masih jauh dari sasaran gawang Persipura Jayapura. Iya, sebuah kesempatan sebetulnya meski dari sudut yang tidak ideal. Tapi upaya yang akrobatik dilakukan oleh Robertinho cukup menarik. Kita lihat bagaimana andai saja bola itu mengarah ke gawang, tentu akan menjadi sebuah peluang yang sangat manis. Tapi tolakan yang dilakukan oleh Robertinho tampaknya tidak akurat sehingga bola jauh melambung di atas Mr. Jendri Pitoy. Tambahan waktu 1 menit. Butuhkan oleh Persiba Balikpapan tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan. Tarikan oleh Hendra Ridwan terhadap Hamid Reza. Johan Yoga, pergerakan yang akhirnya dihalau oleh Jack Comboy. Inilah striker muda Johan Yoga. Kembali kepada Edi Gunawan. Di sisa waktu di babak pertama ini. Kembali duel antara Edi Gunawan yang dihadang oleh 2 pemain sekaligus, yaitu Jack Comboy dan juga Gerald Pangkali. Harus cepat tentunya menggunakan peluang ini melalui Robertinho Puliara. Kembali pada Edi Gunawan, crossing dalam kotak penalti. Masih ada Boas Solosa yang turut membantu lini pertahanan dari Persipura Jayapura. Hamid Reza masih mencari rekannya, Hamid Reza. Dan akhirnya wasit Viator Ambarita telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dengan keunggulan bagi juara bertahan Jarum Indonesia Super League 1-0.